Diperkenalkan Mas. Saya mau wawancara terkait kombucha ini. Mungkin dari segi latar belakangnya atau usaha Mas sendiri. Oke, perkenalkan nama saya Dityo Suprayono, lulusan Teknik Elektrochem angkatan 2006, dan saya membuka usaha sop ondel. Saya bilang sop ondel dari rumah itu sejak 2018. Itu kalau latar belakangnya karena dulu memang ditawarin teman untuk pengobatan salah satunya karena dulu ketika di perkuliahan itu sering kambuh karena sering di bengkel kan praktikum, terus makanya sering kambuh, akhirnya dikasih cobain kombucha salah satunya, walaupun ada banyak alternatif tapi yang membuat saya tertarik karena rasa dari kombucha sendiri bisa berubah dan baik itu. Mas ini mulai usaha ini sejak kapan kira-kira Mas? Terus kira-kira perjalanannya sampai sekarang itu gimana? Awal mula kenal itu 2015, waktu itu dikenalin oleh teman-teman yang ada di lingkar organik. Terus 2018 mulai solo karir, walaupun sebelumnya saya bareng teman-teman kayak ya buka usaha perkopian, terus sempat juga ngebar, bahkan setting bar juga pernah di Antologi Kopi. Terus 2018 saya buka sendiri sampai sekarang. Kenapa sih Mas milih kombucha ini sebagai usaha Mas, bukan ibaratnya produk fermentasi lain gitu? Kalau itu awalnya malah ada kopi, ada teh, ada sirup, macam-macam. Cuman ketika teman-teman tahu aku masih sering buat kombucha, mereka malah pesan berapa 1 liter, 2 liter buat isi kedainya. Ini sampai sekarang kalau ada yang mau pesen ke aku terus aku kirim gitu sampai sekarang. Biasanya by order, jadi aku buatin mau berapa liter aku kirim nanti setelah jadi. PO dulu berarti Mas ya? Jadi kadang open PO atau pas lagi ada stok nanti tinggal dibotolin. Kira-kira tahapan awal dari pembuatan kombucha ini gimana Mas? Untuk buatnya itu cukup menyiapkan teh manis sama starter kombucha, karena perbedaan dari kombucha dengan teh basi itu cuma dari ada tidaknya starter itu adalah kombucha yang sudah jadi, yang sudah lama, kira-kira usianya 2 minggu, jadi udah bisa dipakai untuk starter. Nanti perbedaannya kalau teh basi kan rasanya agak amburadul tuh, nggak nyaman juga di perut. Tapi kalau misalnya dikasih starter kombucha rasanya jadi lebih asam, cenderung asam. Asamnya juga yang ya paling nggak kita memang ada sedikit butuh asam dari kombucha. Itu bisa dicoba. Oke. Kok bisa ya? Bisa gitu ya Mas? Selanjutnya ya Mas? Jadi kira-kira itu seberapa penting sih pengetahuan terhadap mikrobiologi buat usaha ini? Kalau untuk usaha ini karena lebih ke fermentasi, mungkin 80% memang lebih ke pengetahuan tentang mikrobiologi. Ya, minimal tahu bakteri apa aja, atau ragi, atau jamur yang nanti akan kita temui. Bahkan kalau misalnya di kombucha itu sebenarnya ada tiga-tiganya, makanya dinamakan ketika ada lapisan yang di atas itu yang putih-putih ini nanti
itu namanya symbiotic colony of bacteria and yeast. Itu kumpulan dari tiga-tiganya itu, ada bakterinya, ada raginya, juga ada jamurnya. Dan itu sebenarnya kalau lapisannya udah tebel terus dipotong-potong, dicemplungin ke dalam minuman yang manis, kita nggak bisa bedain itu nata de coco atau dari Scooby-nya kombucha, karena bakterinya sama. Ada satu bakteri sama yang lapisannya sama, tapi disitu ketambahan sama bakteri yang lain. Jadi nanti si bakteri yang mengumpulkan, yang membentuk lapisan itu yang mengumpulin semua bakteri. Perbedaannya cuma nanti lebih asam. Mirip sama nata de coco ya mas ya? Mirip, teksturnya mirip, cuma rasanya lebih kecut. Kalau di produk kombucha ini kira-kira ada inovasi tertentu, ada misalnya berbagai macam rasa gitu atau gimana gitu, ada nggak mas? Kalau misalnya nanti beneran mau eksperimen nih, original ini kan belum dicampur apa-apa, cuma teh itu aja, nanti hasilnya ada 5 asam banget jadi cuka, terus manis, masih ada manisnya, ada sedikit asam lah ya, terus ada yang tengah-tengah, ada asam, ada manisnya, pokoknya tengah-tengah. Ini biasanya yang paling sering dicari. Terus bersoda ini yang paling susah, tapi banyak yang suka juga. Jadi kalau misalnya habis 3 hari udah jadi, misalnya habis dibuat ini, simpan dalam botol, terus botolnya tutup rapat, simpan 2-3 hari, nanti bersoda. Itu agak susah, tricky. Soalnya kadang botolnya masih ada yang bocor atau belum kenceng. Ya. Itu cuma dari original, belum ketemu sama buah-buahan, sama gula yang berbeda. Kira-kira filosofi apa yang filosofi pribadi apa yang sehingga membuat mas itu menjalani usaha ini? Mensana in corpore sano. Apa itu mas? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sebenarnya dari itu. Nah, kita kembali ke apa yang kita makan. Terus nanti kembali lagi dengan ketika pola hidupnya diperbaiki, ya itu nanti semuanya jadi enak juga. Makanya bangun tidurnya enak, buang air besarnya enak, itu udah cukup membuat hidup bahagia. Itu sih sana tulisan ya kalau ditanya filosofinya. Oke. Jadi kira-kira mas melihat peran inovasi dan riset dalam usaha ini tuh kalau bagian dari nilai Islam gimana? Dari nilai Islam. Kalau Islam itu mewajibkan semuanya kan berusaha. Nah, karena waktu perjalanannya ketika membuat, awalnya buat kedai biasa, kopi, teh, ada susu juga mungkin, kopi, susu, gula aren dan lain sebagainya, ketemu covid dan lain sebagainya gitu kan, bertahan sampai 2018. Nah, ini salah satu bentuk usaha, juga ibadah. Dalam ibadah, ketika ada yang mau belajar, monggo silahkan datang ke sini, mau berbayar atau mau gratis, ada 2 opsi. Kalau ketika memang nggak mampu untuk bayar, maksudnya ada paket yang harus berbayar, pilih yang buat sendiri tapi dipandu, itu udah masuk nilai ibadah juga. Karena aku dapat ilmunya sebenarnya gratis dari teman-teman organik itu. Akhirnya yaudah ayo sini, main kesini, ambil starternya, aku pandu. Tapi kalau mau bener-bener kayak apa sih, pelatihan atau ikut pelatihannya itu ada, paket-paket pelatihannya pun ada itu. Nah, kalau ditanya ibadah ya sosok juga sih mas, ada dapat duitnya, ada ya juga ibadah, ya akhirnya ya ini berkesinambungan juga. Oke, kira-kira tantangan apa sih dalam menjaga kualitas kombucha ini biar ibaratnya tetap konsisten gitu, konsisten ya. Untuk aku sendiri, karena ya paling enggak karena waktu sebelum ambil kombucha ini itu kan sempat ikut kayak komunitas kopi, komunitas teh, komunitas, terus
kita buat kedai dan lain sebagainya. Nah, konsisten belajar untuk icip rasa, belajar untuk masak dan lain sebagainya, itu semua terhubung. Di kombucha pun ketika kita belajar yang namanya memasak, itu kan ada perubahannya juga. Nah, di fermentasi pun demikian. Jadi ada konsisten belajarnya itu yang ya agak susah sebenarnya. Tapi kalau udah nemu hal yang disukai minimal, ya itu akan secara otomatis kita lakukan terus. Ya kalau anak-anak sekarang ya passion lah ya. Senang sama hobi. Ya karena walaupun sebenarnya ada nanti akan ketemu yang namanya ini harus dilakukan, ini senang dilakukan, dan ini satu lagi ya nanti ketemu sendiri kok. Kalian baru perjalanan mencari tahu ya passion dan lain sebagainya. Oke, itu sih kalau memastikan kebersihan dan keamanan produk Mas. kalau kebersihan itu ya memang ini sangat, karena ini hidup, dan kalau misalnya kotor itu nanti muncul jamur, jadi aku perlu lakukan pembersihan hampir total, paling enggak tubuhnya nggak terlalu tebel. Terus ya walaupun kalau terlalu bersih pun juga nggak baik, karena mereka butuh juga bakteri yang ada di udara. Terus kita juga paling nggak cuci tangan sebelum ketemu ini. Terus yang perlu dibersihkan ya dibersihkan, dicuci cuma aja. Kalau di kombucha nggak terlalu harus mungkin ditutup semua, enggak. Paling nggak ketika mau melakukan apa ya K3-nya kebersihan, keamanan, dan pas lagi ayo keamanan ya, nggak tahu itu apa lupa. Intinya yang penting ya bersih diri, terus alat, dan mempersiapkan bahan juga. Kira-kira ada perhatian khusus nggak sih soal tentang halalan dan nilai-nilai Islam dalam produk Mas? Untuk kehalalan, karena aku nggak memakai proses destilasi atau istilahnya itu nanti ada proses untuk menaikkan alkohol, ini masih di level fermentasi 1 pertama atau cuma kayak membuat api. Tapi nanti kalau misalnya ini di destilasi pun karena bentuknya asam, dia nggak akan menaikkan kadar alkohol. Bahkan untuk alkohol pun kayaknya turun karena asam. Nanti ada 2 proses fermentasi, aerob dan anaerob. Ketika yeastnya cuma 1 jenis kayak di wine itu baru alkoholnya bisa naik. Tapi nanti ada beberapa yang harus diberi hop dan lain sebagainya, kayak bir gitu, terus nanti didestilasi ya itu baru alkoholnya naik dan membuat kita yut. Nanti ada juga kalau ini masuknya di cuka itu asamnya naik tapi alkoholnya turun. Jadi sebenarnya ya halal. Kalau mau diuji ketika halalannya bisa. Kalau ini belum ada halalnya, cuma ada teman yang buat sudah dapat label halal sama KIRT. Kalau aku karena by order, jarang aku stok atau di botol itu di stok, tidak lebih dari 2 bulan juga atau 2 minggu, 2 minggu ya. Kalau yang harus KIRT itu penyimpanan 2 minggu di tempat lain. Kalau misalnya ya mirip-mirip habis lah ya. Kalau pernah nyimpan di rumah atau apa bisnis disimpan semalaman bisa untuk menambah nilai itu.
Kaget. Kaget ya. Manis-manis asam. Justru Sudah. benar-benar. Nanti kalau kurang bisa mampir lagi aja. Siap.